Pengajar yang sudah mengetahui ternyata Yihon selalu dirundung Jaemin pada tahun kedua, meminta Sekyung sebagai ketua OSIS untuk membantu Yihon jika dia kembali dirundung. Yihon tak pernah mengatakan ini pada siapapun, mungkin karena dia takut. Seketika, pengajar dan Sekyung melihat Yihon yang tengah menarik rambut Jaemin, segera menghampiri mereka. Pengajar memarahi Jaemin yang merundung Yihon. Jaemin membela diri jika Yihon yang memukuli mereka. Yihon juga mengatakan jika dia seorang gangster. Tak percaya dengan ucapan Jaemin, pengajar menyuruh Jaemin untuk ke ruang konseling, sedangkan Yihon, pengajar membawanya ke ruang guru. Pengajar menyampaikan jika mereka akan segera melaporkan perundungan ini ke komite kekerasan di sekolah, agar Jaemin dan gengnya bisa mendapatkan hukuman, setidaknya mereka bisa dipindahkan secara paksa. Yihon kembali bertemu dengan Jaemin dan gengnya yang sedang meminta uang kepada siswa lain. Yihon kembali memberikan mereka pelajaran dan memutuskan untuk membatalkan laporan perundungan ke komite kekerasan di sekolah supaya Jaemin terus berada di sisinya dan menjadi papan panahnya seperti yang dilakukan Jaemin pada Yihon dulu. Jaemin kini merasa tak bisa melakukan apapun, mengira Yihon dilindungi oleh Dukpal dan Dukpal yang mengajarkannya bela diri. Sekyung akan memberikan sampel rambut ibu Yihon dan Yihon untuk tes DNA. Namun, harus ada data yang dia selesaikan, yaitu kartu keluarga dan salinan KTP. Sekyung kemudian meminta itu pada Yihon, dan Yihon bersedia memberikannya. Hari ujian pun tiba. Yihon berusaha menyelesaikannya dengan baik, namun hasilnya sangat buruk, sehingga dia meminta bantuan pada Sekyung untuk mengajarinya belajar matematika. Seketika, siswa kelas lain, Jaehoon dan gengnya memergoki mereka dan menyarankan bagaimana kalau Sekyung dan mereka membuat kelompok belajar tanpa Yihon. Yihon mengatakan, "Mengapa tak mengajakku? Aku akan bisa menjadi pemimpin." Sekyung pun sedikit tersenyum dan mengatakan dia akan ikut kelompok itu jika Yihon juga mengikutinya. Mendengar itu, Jaehoon dan gengnya berubah pikiran. Tak jadi membuat kelompok belajar dan pergi meninggalkan Sekyung dan Yihon. Yihon berjanji akan melakukan apapun jika Sekyung bersedia membantunya dalam belajar. Kemudian dia pergi ke kamar kecil. Jaehoon yang ada di sana mengatakan, "Bagaimana penguntit tak tahu batasan sosial?" Yihon mengatakan, "Apa kau melihat dengan mata kepalamu sendiri? Jika aku penguntit, jika kau tak melihatnya sendiri, bagaimana kau bisa mengatakan aku penguntit?" Sembari mengambil bola basket yang ada di tangan Jaehoon. Menantangnya untuk bermain bola basket, dan yang mencetak 5 poin terlebih dahulu, itu yang akan menang. Jika Jaehoon yang menang, Yihon akan membantu Jaehoon untuk membujuk Sekyung agar mau mengikuti kelompok belajar bersama Jaehoon. Tapi, jika Yihon yang menang, bola basket itu akan menjadi milik Yihon. Kompetisi antara Jaehoon dan Yihon pun dimulai. Seluruh murid menonton mereka, termasuk Sekyung, yang merasa bingung dengan perubahan yang terjadi pada Yihon. Dia sama sekali tak seperti Yihon yang dikenalnya. Tetapi, tes DNA menyatakan bahwa Yihon dan ibunya memang benar keluarga kandung. Hasilnya benar-benar akurat, 99,9%. Berbeda dengan Yihon yang kini tampak senang karena kemenangannya dari Jaehoon, mengungkapkan pada Jaehoon jika orang yang menfitnah dan menjebak orang lain itu sama saja tindakan kekerasan, dan meminta mereka semua mulai saat ini jangan pernah ada yang menyebutnya penguntit. Melihat itu, Sekyung tersenyum dan bersedia mengajari Yihon, dan Yihon harus menepati janjinya. Mereka pun pergi ke tos serba, membeli minuman. Tanpa sengaja Sekyung melihat cake nanas, dan ingatannya melayang ke saat dimana dia membawakan cake nanas untuk Yihon. Di sana, Sari memberitahunya jika Yihon tak bisa memakannya, lantaran dia alergi dengan nanas. Saat masih kecil, Yihon hampir mati karena itu. Sekyung yang masih penasaran dengan Yihon, memintanya untuk memakan cake tersebut, menyebutkan itu adalah permintaannya. Yihon pun hampir memakannya, tetapi Sekyung berubah pikiran dan membuang cake tersebut. "Sudah kuduga, kau hanya mempermainkanku," ujar Yihon. Kemudian Yihon mengambil puding dan memakannya, tanpa tahu itu adalah puding nanas, sehingga membuat Yihon merasakan sesak.
Sekyung membawanya ke rumah sakit. Di sana dia mengatakan jika Yihon benar-benar hilang ingatan, mengapa tidak ada yang mengatakan kepadanya jika dia alergi nanas? Itu karena Yihon tidak hilang ingatan. Dia berbohong tentang hal itu. Tetapi kamu juga bukan Yihon. Setelah Sekyung mengusir Yihon dari rumahnya dengan kasar untuk melindungi dirinya, dia merasa bersalah karena tak bisa membantu Yihon. Sekyung selalu menghubungi Yihon, namun tak pernah diangkat oleh Yihon. Bahkan ketika Yihon tak masuk sekolah, dia ke rumah Yihon dan mengetahui jika Yihon sakit. Sekyung sangat khawatir Yihon akan mati karenanya. Dia benar-benar ingin meminta maaf pada Yihon. Dan saat itu pun Sekyung bertemu Yihon di toko buku. Yang dia pikir bukan Yihon, namun ternyata itu Yihon, yang kini telah berubah tak seperti Yihon yang dikenalnya. Yihon mengatakan jika Sekyung ingin benar-benar meminta maaf padanya, akan kupastikan dia kembali. Jangan khawatir, dia belum mati. Kau bisa meminta maaf padanya langsung setelah dia kembali. Kapan itu terjadi? Tanya Sekyung. Di masa depan. Maka dari itu, Sekyung harus membantunya belajar. Jadi ketika Yihon sudah kembali, kehidupannya menjadi lebih baik. Dan mungkin, jika Sekyung membantunya, Yihon akan lebih cepat kembali. Untuk itu, Sekyung membantunya belajar. Hari demi hari berlalu. Di tempat lain, Jonathan dan Bobby mencari tahu tentang ibu Yihon dan Yihon. Nama Yihon tak asing bagi Jonathan dan Bobby, tapi mereka juga tak mengingatnya. Mereka pun pergi ke tos serba untuk membeli minuman sebelum beraksi. Bertemu dengan Jaemin dan gengnya yang meminta pekerjaan. Akhirnya Jonathan memberi Jaemin pekerjaan untuk menggantikannya dalam misi ini, lantaran Jonathan mempunyai tugas lain. Kembalinya Yihon ke rumah, dia melihat ibunya dibawa oleh pria berbadan besar, yang tak lain adalah anak buah Jonathan. Dia menaruh ibu Yihon ke dalam mobil yang di sana ada Jaemin. Yihon bergegas menghentikan mereka membawa ibunya pergi, diikuti oleh Sekyung yang tak bisa bela diri. Jaemin melarikan diri setelah melihat Sekyung. Yihon pun menghajar mereka. Berbeda dengan Sekyung, dia malah dihajar sampai babak belur setelah mencoba membangunkan ibu Yihon. Beruntung, polisi datang tepat waktu. Mereka pun melarikan diri dari rumah Yihon. Yihon membawa ibunya ke rumah sakit. Penyidik datang menemui Yihon, namun Yihon ingin menarik laporan tersebut dan beralasan jika itu bukanlah penculikan, melainkan hanya preman jalanan yang sedang mabuk parkir di rumah mereka. Dan ibunya yang melihat kekacauan itu pingsan, alih-alih menjelaskan bahwa itu adalah kejahatan terencana dan pelakunya tak lain adalah Siska yang ingin menyingkirkan ibunya. Jika Yihon tetap melanjutkan penyelidikan ini, akan berbahaya bagi Yihon sendiri, lantaran Siska bekerja untuk ayahnya. Dengan begitu, semua akan terungkap bahwa Yihon adalah anak haram dari ayahnya. Setibanya di rumah Sekyung, ayahnya yang melihat memar di wajahnya membuatnya beralasan jika dia dipukuli oleh preman. Dan Sekyung juga tak mengingat wajahnya. Tak percaya, ayahnya ingin pergi ke tempat di mana Sekyung dipukuli. Sekyung dengan rasa takut membawa ayahnya ke taman. Dia melihat-lihat di sekitar tempat itu dan mengatakan, "Apa kau mencoba membohongi ayah? Kau tahu, ayah ini seorang jaksa." Di tempat tersebut tak ada jejak kaki. Tanahnya masih tenang. Sang ayah memarahinya sehingga Sekyung tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Beruntung, dia baik-baik saja, hanya stres memikirkan perlakuan ayahnya. Ayahnya melakukan ini demi kebaikannya. Ayahnya tak mau putranya terlibat dalam masalah. Dia harus menjadi anak yang baik. Ibunya tak setuju dengan itu, karena selama ini Sekyung telah menjadi anak yang baik. Sekarang, sudah waktunya Sekyung menjadi siswa SMA pada umumnya. Setelah insiden itu, Yihon memperketat penjagaan di rumahnya dan menghubungi Siska, namun nomornya tak aktif. Keesokan harinya, Jaemin tak masuk sekolah karena insiden tersebut. Jaemin mencoba mencari tahu apa pemilik rumah yang tak lain adalah Yihon melaporkan penculikan tersebut ke polisi. Tapi, tak mendapatkan informasi apapun dari supir yang ada di sana. Yihon di kelas mengatakan jika Jaemin besok tak kembali masuk, dia akan menjadi papan panahku.
Kini Yihon mempunyai banyak teman yang ingin berteman dengannya. Selepas dari rumah sakit, Sekyung bertemu Yihon untuk belajar. Ketika istirahat, Sekyung menceritakan bahwa dia beralasan pada ayahnya dia dipukuli preman, dan ayahnya pasti sudah melaporkan ini ke polisi. Sementara ayahnya di rumah mendapatkan berkas tentang Yihon yang mengungkapkan bahwa Yihon anak haram dan anak buangan, bahkan nilainya tidak bagus. Dia juga di kelas yang sama dengan Sekyung selama 2 tahun. Ayahnya bingung, di tahun kedua Sekyung tak dekat dengan Yihon. Tapi mengapa di tahun ini, tahun ketiga, dia dekat dengan Yihon? Yihon senang melihat wajah Sekyung yang sudah membaik. Dan menurut Yihon, masalahnya ada pada tubuh Sekyung yang lemah. Akhirnya, Yihon memutuskan untuk mengajari Sekyung teknik dasar tinju dengan perlahan. Kembalinya ke rumah, Jaemin yang masih berada di sana terkejut mengetahui itu adalah rumah Yihon. Yihon mengajaknya ke kedai. Jaemin menanyakan tentang insiden penculikan dan beralasan jika dia melihatnya. Apa kamu melaporkan kasus ini ke polisi? Yihon menjelaskan jika dia telah menarik laporannya. Hal itu membuat Jaemin merasa lega dan memakan cake dengan lahap. Mengetahui Jaemin yang belum makan selama 2 hari, Yihon mengajaknya makan di rumahnya, sedangkan Sekyung merasa kesal. Jaemin meminta untuk menginap lantaran gas di rumahnya mati. Dia tak bisa tidur di rumahnya dalam keadaan dingin. Berikan saja dia uang untuk membeli gas, ujar Sekyung pada Yihon. Namun Jaemin tetap akan menginap karena keluarganya pergi dan dia sendirian di rumah. Yihon pun memperbolehkannya menginap. Mendengar itu, Sekyung tak mau kalah, dia juga akan menginap dan beralasan jika ibunya kembali dari Inggris dan saat ini sedang menginap di hotel. Sekyung akan bilang pada ayahnya kalau dia bersama ibunya, dan ibunya tak masalah jika Sekyung menginap di rumah temannya. Akhirnya, mereka berdua menginap di rumah Yihon. Lantaran selimut yang terlalu lembut, Jaemin tak bisa tidur, tapi dia meminta untuk menginap selama beberapa hari. Yihon tak memperbolehkannya karena Jaemin telah merekam video perundungannya dan menyebabkannya depresi, sehingga ingin mati. Jika ada orang yang disalahkan atas kematian Yihon itu adalah Jaemin. Kau pembunuhnya. Jaemin menyatakan jika bukan dia yang merekam, tapi temannya. Dan aku bukan pembunuh. Buktinya saat ini, kau baik-baik saja. Kau tidak terluka. Jika tak memperbolehkanku menginap, baiklah, aku akan pulang. Jaemin pergi meninggalkan Yihon dengan kesal. Di atap Jaemin merokok alih-alih pulang ke rumahnya. Apa kau tak malu menginap di rumah Yihon? Tanya Sekyung yang melihatnya. Menjadikan Jaemin ingin memukulnya, namun berhenti. Mengapa berhenti? Apa karena aku anak seorang jaksa? Sementara Yihon, kau terus memukulinya karena kau tahu Yihon pasti akan melepaskanmu. Sekyung mengetahui semuanya jika Jaemin adalah salah satu dari mereka yang menculik ibu Yihon. Lantaran sebelum Jaemin melarikan diri, Sekyung sempat melihat wajahnya. Mendengar itu, Yihon menarik rambut Jaemin dan menyuruh Jaemin untuk memberitahu keberadaan mereka yang tak lain adalah geng Dongso. Keesokan harinya mereka bertiga berangkat ke sekolah bersama dan Jaemin berpikir semalam dia mengira Yihon akan mendatangi geng Dongso karena menarik rambutnya hampir copot. Nyatanya tidak. Yihon menjelaskan jika dia tak boleh tergesa-gesa. Kemudian Sekyung pun menyela. Akhirnya mereka meributkan sesuatu yang tidak penting. Mereka berdua tak akrab sama sekali. Di markas geng Dongso, Siska memarahi mereka yang tak bisa bekerja. Hanya menyingkirkan wanita itu saja kalian tidak bisa. Anak itu terus menelponku. Bagaimana jika polisi tahu aku dalangnya? Jonathan menenangkannya bahwa laporan tersebut sudah ditarik. Siska kembali mengatakan anak itu berpura-pura baik, menunggu waktu yang tepat untuk menyergap kita. Aku tak akan membiarkan itu terjadi, ujar Jonathan. Sepanjang kelas, Yihon terus memikirkan dia harus menemui geng Dongso. Setelah kelas, Yihon meminta Sekyung tak belajar hari ini terlebih dahulu, lantaran dia ada urusan, tapi tak menjelaskan apa urusannya. Kemudian, Yihon bergegas pergi menuju tempat yang telah disebutkan Jaemin semalam.
Tepat sekali, Yihon ingin menemui mereka malah membawanya untuk bertemu dengan Jonathan. Dengan berani, Yihon mendekati Jonathan dan memanggil namanya. Keduanya pun saling menatap tajam.